Assalamualaikum Bu Priska. Waalaikumsalam Pak Arif. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Gimana kabarnya Bu Priska hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Bu Priska kelihatannya semangat ya hari ini ya. Terima kasih Pak. Bu Priska mau melaksanakan pembelajaran ya hari ini ya. Ya, hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran. Ya, nanti saya mohon izin mau melaksanakan observasi. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bu Priska berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bu Priska lakukan. Boleh Bu Priska? Boleh Pak Arif, silakan. Bu Priska akan mengajarkan materi apa? Pada pembelajaran pagi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran matematika materi pengukuran panjang dan berat. Terus untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya dengan mengamati benda konkret, peserta dapat memahami konsep pengukuran panjang dan berat serta menggunakan alat ukur untuk mengukur panjang dan berat dengan tepat. Oh ya, ini kelas 3 ya Bu Priska? Ya Pak Arif, ini kelas 3. Kemudian untuk alokasi waktunya nanti berapa jam ya Bu? Untuk yang saya rencanakan alokasi waktunya 2 kali 30 menit Pak, atau 2 jam pelajaran. Berarti itu 60 menit ya Bu? Iya Pak. Terus itu nanti jam berapa ya Bu Priska? Jam 9.30 sampai jam 10.30 Pak. Setelah itu anak-anak selesai istirahat. Oke, nanti saya mohon izin untuk duduk di kelasnya ya Bu Priska. Oke Pak, silahkan. Terus untuk area pengembangan pembelajaran yang hendak Bu Priska capai itu apa? Untuk area pengembangannya yang hendak saya capai itu anak-anak akan mempresentasikan hasil kelompok mereka di depan kelas dengan berani dan bisa untuk bekerja sama. Jadi nanti ada kegiatan diskusi dan presentasi. Terus kemudian untuk strateginya apa yang Bu Priska gunakan? Strategi yang akan saya gunakan adalah strategi berdiferensiasi. Oke, dalam strategi diferensiasi itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian untuk diferensiasi kontennya itu seperti apa, Bu Rizka? Diferensiasi kontennya itu berupa menyiapkan bahan ajar, berupa video pembelajaran dan gambar. Itu yang diferensiasi konten ya Bu. Kemudian untuk yang diferensiasi prosesnya itu seperti apa? Untuk diferensiasi prosesnya itu menjelaskan kepada anak, kemudian diskusi dan juga presentasi. Misalnya visual, audio dan kinestetik. Kemudian untuk hasil karya atau produk yang diharapkan berupa apa ya Bu Rizka? Siswa membuat peta konsep tentang alat ukur panjang dan berat di sekitar tempat tinggalnya, serta menyebutkan satuan alat ukur panjang dan berat. Oke. Kemudian saya juga akan lihat Bu Priska dalam pembelajarannya sudah sesuai belum dengan tujuan pembelajaran. Dan tentang pembelajarannya mulai dari pembukaan, kegiatan inti pembelajaran, kemudian penutup, serta dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi baik yang diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk itu nanti saya akan menggali lebih dalam dari Bu Priska yang akan disampaikan. Kemudian mungkin cukup itu Bu Priska. Iya Pak. Berarti nanti jam 9.30 ya Bu? Ya. Oke.
Oke, nanti jam 9.30 saya akan menuju ke kelasnya Bu Priska. Mungkin hanya itu. Saya mohon izin dan mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Semangat untuk pembelajaran yang akan Bu Priska lakukan. Semoga sukses dan anak-anak paham dengan pembelajaran yang Bu Priska berikan. Terima kasih sekali lagi ya Bu Priska. Sama-sama, Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin dari Kamis? Firda. Yang dulu. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti semuanya masuk semua ya? Nah, hari ini sudah sarapan belum? Sudah, ada yang belum. Berarti nanti pas istirahat bisa jajan, bisa beli nasi dulu. Ya. Nah, sebelum kita pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, ya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih untuk lagunya Pak Dewa. Nah, sebelumnya kita coba berdiri dulu. Nah, berdiri semua. Kita berdiri sebentar. Yuk, berdiri dulu. Berdiri. Nah, 1, 2, 3. Tepuk ikat. Berenang. Cari makan. Sudah kenyang. Duduk diam. Oke. Sudah semangat belum? Belum. Kok belum? Kalau belum ulangi sekali lagi. Berdiri lagi. Kalau belum semangat, yuk. 1, 2, 3. Tepuk ikan. Berenang. Cari makan, Sudah kenyang. Duduk diam. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Priska ingin membuat kesepakatan dengan kamu semua. Ya, yang pertama, kamu harus belajar dengan tertib. Jadi jangan mengganggu temannya yang sedang belajar. Oke. Yang kedua, saling menghormati sesama teman. Oke. Yang ketiga, tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran. Bisa disepakati bersama ya? Oke. Nah, sebelum pembelajaran, kita akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama,
Nanti saat pembelajaran anak-anak harus memperhatikan materi yang ibu sekarang berikan, yaitu tentang pengukuran panjang dan berat. Nah, yang kedua, jika diberikan soal, nanti anak-anak bisa menjawabnya dengan betul, seperti itu ya. Terus, nah sebelum ke materi, kemarin kita pas pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang. Nah, hari ini kita belajarnya tentang pengukuran panjang dan berat. Sebelum materinya yang belum terbuka, kira-kira pengukuran panjang dan berat. Kalau mau mengukur panjang, bisa menggunakan penggaris. Nah, salah satunya ini ada contohnya. Kalau mau mengukur panjang, bisa menggunakan penggaris. Atau lagi, kalau misalnya bapak atau ibunya kamu di rumah, kamu mau menjahit baju, ya, itu bisa menggunakan namanya apa ini? Meteran pita. Ini biasanya digunakan sama ibu-ibu atau bapak penjahit. Nah, seperti itu. Ini yang pertama ada penggaris, yang kedua ada meteran pita. Nah, kalau buat mengukur tinggi badan bisa menggunakan pengukur tinggi badan. Oke, sekarang kita ke materinya. Perhatikan. Nah, dengarkan dulu. Ini tentang pengukuran panjang dan berat. Oke, tadi sudah Bu Rizka berikan sedikit yang menggaris sama meteran pita. Nah, kalau pengukuran panjang dan berat ini juga ada yang nanti ada kilometernya, ada hektometernya. Nah, tolong disimak semua, kita kembali dulu perhatikan. Kita ke pengukuran panjang dulu. Ya, ukuran panjang. Perhatikan. Apa itu ukuran panjang? Ukuran panjang adalah cara kita mengukur seberapa jauh jarak antara dua titik. Contohnya, panjang dari meja, tinggi badan, jarak rumah ke sekolah. Dengan satuan panjang. Satuan panjang ada yang satuan tidak baku, ada juga satuan baku. Yang tidak baku dulu bisa menggunakan jengkal, hasta, gepa, atau bisa menggunakan benda yang ada di sekitar, menggunakan penghapus atau menggunakan pensil. Yang satuan baku itu dengan menggunakan sentimeter sama meter. Sentimeter biasanya menggunakan cm, yang meter berarti menggunakan m. Nah, selanjutnya pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, ini yang pertama, penggaris. Penggaris itu alat ukur dan alat bantu untuk menggambar garis lurus. Nah, selanjutnya meteran gulung. Jadi kan meteran gulung yang seperti ini ya, ini punyanya bapak-bapak tukang biasanya, ya. Digunakan untuk mengukur panjang halaman, panjang ruang kelas, dan panjang lapangan. Selanjutnya meteran pita. Meteran pita yang seperti contoh tadi ya, yang dirumuskan bawah tadi. Nah, ini berbentuk pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain atau panjang tubuh seseorang. Selanjutnya pengukur tinggi badan. Nah, ini gambarnya, ini ada anak yang sedang diukur tinggi badannya. Ya, yang di belakang juga ada itu. Nah, fungsinya itu untuk menilai pertumbuhan, perkembangan, dan status gizi seseorang.
Selanjutnya, nah, berarti kan satuan baku yang dapat digunakan adalah sentimeter dan meter. Itu kalau menggunakan panjang ya. Oke, itu untuk yang sentimeter biasanya yang seperti itu bentuknya ada di dalam garis ya. Meter kita juga ada, meter dulu juga ada. Selanjutnya ini sentimeter dan ini meter. Nah, berarti kan kita menanya dulu ya. Nah, nanti taruhnya sebentar, ulang dulu sebentar. Ya. Kita mulai ya. Dengan menggunakan alat ukur panjang, Ada pembaris, ada meteran, sambungannya. pada penggaris adalah cm atau sentimeter. Pada meteran adalah sentimeter dan meter. Ayo kawan-kawan belajar pengukuran dengan menggunakan Alat ukur panjang, ada penggaris, ada meteran, satuan panjang pada meteran adalah sentimeter dan meter. Nah, sudah. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi tentang satuan panjang. Oke, lanjutkan kita ke materi. Nah, hubungan antar satuan baku panjang. Nah, ini menggunakan tangga, ya. Tangga ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau turun dikalikan 10, kalau naik dibagi dengan 10. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita ke pengukuran berat. Pengukuran berat ya. Yang pertama, ukuran berat. Apa sih ukuran berat itu? Ukuran berat adalah sebentar. Nah, ukuran berat adalah cara kita mengetahui seberapa berat suatu benda. Nah, satuannya juga seperti yang panjang tadi ya. Ada yang baku, ada juga yang tidak baku. Yang tidak baku bisa menggunakan ini batu atau kelereng. Sing baku kita memiliki ukuran yang pasti sama, itu dengan menggunakan gram atau kilogram. Biasanya disingkat menjadi G atau kg ya, gram dan kilogram. Nah, pengukuran berat dengan satuan baku. Yang pertama, contohnya ini ya, bisa menggunakan timbangan warung. Ya seperti apa ya bentuknya? Nah, ini biasanya di warung ya. Nah, digunakan di warung, kios atau pasar tradisional. Maksimalnya ini 5 kg. Yang selanjutnya timbangan berat badan. Nah, biasanya ini ada di puskesmas atau di tempat-tempat kesehatan ya. Nah, ini untuk gunanya menentukan berat badan yang maksimumnya itu 100 kg. Ya. Terus timbangan kue. Nah, bentuknya
timbangan beras. Gimana bentuknya timbangan beras? Nah, yang besar seperti ini. Ya. Yang beras itu digunakan untuk menimbang beras dalam karung atau peti yang sudah dimasukkan dalam karung. Ya. Nah, kita mulai lagi. Dan berat. Nah, ini tadi ya, ada kilogram, hektogram. Kalau yang hektogram itu ons ya. Ada dekagram, ada gram, desigram, sentigram, sama miligram. Itu seperti yang di ya ini kan satuan batu berat yang tadi itu panjang ya. Oke, terakhir sudah ya. Materi pada pagi hari ini sudah. Dari pembelajaran ini tadi, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Muska sekarang yang bertanya. Ya, kalau ya, saya bisa nanti tunjuk tangan atau bukan tunjuk aja gimana? Ya, tunjuk aja. Ya, benar kan? Soal yang pertama, kalau misalnya ada bapak pergi ke rumahnya ibu penjahit. Nah, ibu penjahit yang mesti mau mengukur badannya karena mau membuat baju ya. Kira-kira ibu-ibu penjahit itu harus menggunakan pengukuran panjang dan apa? Ya, Sari apa? Oke, peran kita. Beri tepuk tangan buat Sari. Oke, soal yang selanjutnya. Ya, tadi ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter. Pertanyaannya yang tanggal tadi. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi apa nih? Kalau naik berarti dibagi. Oke, paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, Ibu Rizka akan memberikan soalnya. Oke.
dibuat kelompok yang A, yang B, yang C. Oke, ingat ya. Ini untuk yang A. Ini kerjakan. Ya. Ini untuk yang B. Jawabannya sama. Ya, sama kelompoknya. Ini ya. Tapi jangan lupa diberikan nama. Apa ya? Ayo, Apa ya? nama panggilan saja. 24. Ada berapa? 24 kan? Itu kan 24. Kaki lain. Pelajarannya yang penting ya. 5 kilogram, 2 kilogram. Kilogram dari itu yang pertama dari kg. Ya, sebentar. Untuk pelajaran kita dulu. Ya. Sudah? Oke. Ya, dan di sini ini. Nilainya nanti dibunuh nilai. Nah. Apa? Satu aja. Ya, betul. Yang tadi ada sudah. Apa?
Sudah? Sudah. Bu Rizka ambil dari yang kelompok A dulu. Ayo dari ini dan kelompok yang dekat sini. Ya, sini apa? Kasih. Ini. Sama-sama ini benar ya? Oke. Ya, yuk. Baca satu dulu dari tujuh. Sekarang yang nomor 4 juga terbaik. Berapa? 15 kilo. Ya, terus lagi. Satu kilogram. Oke, jadi kelompok yang ada itu sudah menjelaskan soal yang dulu saya berikan. Bertepuk tangan buat kelompok A. Oke, sekarang kita ke kelompok B. Kelompok B, cepat. Bi, maju ya Bi. Nah, oke. Sekarang baca bareng. Pas kan? Pembelajaran di pagi hari ini. Nah, kiranya pembelajaran pada pagi hari ini kita telah selesai. Untuk buku dan bukunya bisa dimasukkan dulu ke dalam tas. Dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tasnya. Ya. Sudah dimasukkan. Nah, kalau sudah, anak-anak bisa istirahat, ya. Boleh. Bisa istirahat. Boleh istirahat. Gak usah disini aja. Siang Bu Rizka. Selamat siang Pak Arif. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan observasi ya Bu. Ya Pak, alhamdulillah. Maaf ya Bu Rizka mengganggu waktunya lagi. Ya Pak, tidak apa-apa. Bagaimana perasaan Bu Rizka ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, saya merasa lega Pak. Sudah selesai melaksanakan pembelajaran matematika yang saya rencanakan. Iya Bu. Tapi saya juga sudah lihat Bu Rizka semangat dalam melaksanakan pembelajarannya. Anak-anak juga ikut semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Rizka laksanakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu. Oh ya, menurut Bu Rizka, apakah pembelajaran yang sudah Bu Rizka laksanakan tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan Bu Rizka? Kalau menurut saya pribadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Pak.
Tapi mungkin masih ada kekurangan baik dari metode yang saya gunakan maupun keaktifan siswa dalam kegiatan organisasi. Begitu ya menurut Bu Priska. Ini Pak. Tadi saya amati Bu Priska dalam melaksanakan pembelajaran sudah menerapkan beberapa metode. Bu Priska sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah nampak berdiferensiasi konten dengan memutarkan video pembelajaran di proyektor. Kemudian ada diferensiasi tadi proses. Anak-anak sudah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, kemudian ada diferensiasi produk. Anak-anak dalam kelompok sudah melaksanakan presentasi di depan kelas. Iya Pak Arif, terima kasih. Sama-sama Bu Priska. Tapi ketika siswa berdiskusi tadi, memang saya lihat ada beberapa anak yang tidak ikut berdiskusi, tapi malah ngomong sendiri dengan temannya. Mungkin anak-anak kelas 3 beda ya dengan anak-anak kelas tinggi. Ya, mungkin karena mereka belum bisa berpikir seperti anak-anak di kelas 5 maupun di kelas 6. Iya Pak, untuk anak-anak kelas 3 kelihatannya lebih suka kalau menjadi pelajaran sambil bermain. Betul itu Bu Priska. Kemudian untuk langkah selanjutnya, bagaimana langkah yang akan Bu Priska ambil untuk memperbaiki pembelajaran yang akan Bu Priska laksanakan selanjutnya? Saya akan meningkatkan kemampuan saya Pak dan akan lebih mengkondisikan siswa lagi ketika berdiskusi kelompok. Langkah yang bagus itu Bu Priska. Semoga kedepannya Bu Priska berhasil dan sukses dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Bu Priska. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Priska sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas observasi saya dan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya rencanakan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bu Priska. Sekian Bu Priska. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Terima kasih, kita hari ini akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Kemudian kemarin sudah dilakukan di kelas menggunakan Jawa, dan hari ini akan kita diskusikan terkait dengan hasil kemarin baik itu pra maupun saat observasi. Mungkin yang pertama Kak bisa dengan sampaikan kemarin hasil observasi di kelas terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan Jawa. Untuk kemarin ketika saya melakukan observasi pembelajaran dari Bu Priska yang mengajar di kelas 3, itu dalam melakukan pembelajaran itu Bu Priska sudah sesuai dengan modul ajar yang dibuat itu sudah sesuai mulai dari kegiatan pembukaan, kemudian ketika pelaksanaan pembelajaran, dan juga kegiatan penutup itu sudah sesuai dengan modul ajar yang dibuat oleh Bu Priska. Jadi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Gitu. Terus terkait dengan itu Pak, tujuan pembelajaran. Jadi kemarin tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya itu Bu Priska karena saat itu mengajar pelajaran matematika itu dengan mengamati benda konkret.
Dengan mengamati benda konkret itu peserta itu dapat memahami konsep pengukuran panjang dan lebar. Karena panjang dan berat ya, panjang, lebar dan berat. Kebetulan materinya itu tentang itu lah, pengukuran panjang dan berat. Gitu. Berarti itu mapel ya? Pelajaran mapel. Terus dari kegiatan KBR kemarin dengan tujuan pembelajarannya seperti itu, mungkin rencana atau area yang dikembangkan itu di bab apa? Yang ingin dikembangkan, apakah cara belajar yang menyenangkan atau mungkin pemahaman agar lebih meningkat atau apa? Untuk area pengembangan yang sudah dicapai oleh anak-anak ya, area pengembangan yang diharapkan dicapai oleh anak-anak itu, anak-anak dapat merepresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Kemudian juga menjelaskan dari pekerjaannya, dari diskusi kelompok dengan berani dan bisa bekerja sama dalam berkolaborasi dengan temannya. Terus terkait dengan hasil observasi bimbingan kemarin, bagaimana kalau dengan itu? Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Dalam observasi saya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Priska itu, dalam melakukan pembelajaran itu sudah sesuai dengan materi saja. Kemudian di situ sudah dilakukan mulai dari pembukaan ya, kegiatan diawali dengan kegiatan berdoa, kemudian ada briefing, kemudian ada kesepakatan kelas sebelum melakukan pembelajaran itu, kesepakatan kelas. Kemudian kita juga menyebutkan tujuan pembelajarannya. Kemudian di situ juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran dari forensik, mulai dari visual, audio dan kinestetik itu di situ sudah tergambar semua dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Gitu. Berarti hasil observasinya untuk kesepakatan kelas ada, nilai positif ada, pembelajaran berdifferensiasi ada, sudah tampak semua. Terkait dengan area yang dikembangkan, itu sudah sesuai dengan rencana di kegiatan prakonservasi. Kelihatannya sudah sesuai, karena dalam itu pelaksanaan pembelajaran itu area pengembangan itu kan anak mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Dan di situ sudah terlihat perkembangan kolaborasi dari masing-masing kelompok dengan istilahnya kan alhamdulillah. Ini terus dengan berkolaborasi menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan secara kelompok seperti itu. Berarti itu sudah cukup atau mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi, mungkin kemampuan yang lain dari gurunya, dari publikasi, dari ada yang kemarin. Kalau menurut observasi saya itu ya sudah cukup Pak, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi Bu Rizka, mungkin karena waktu. Karena dalam diskusi anak kelas 3 itu beda dengan kelas tinggi, maka untuk waktu itu perlu dikondisikan. Dolanan dulu. Nah, seperti itu Pak. Tidak diarahkan lain-lain. Kita harus bisa mengkondisikan siswa, terus mengatur waktu supaya tidak molor lah, seperti itu. Karena memang beda antara kelas tinggi. Terkait dengan mungkin keinginan bermainnya akan lebih tinggi. Seperti itu. Terus terkait dengan tadi tiga hal pokok yang tampak tadi tidak positif, terus diferensiasi, terus KSE. KSE-nya sudah dimulai. Itu dari yang pertama kan berdoa itu, kemudian ada
coba kolaborasi nggih kerjasama nggih kerjasama dalam diskusi kelompok nggih dan masuk komunikasi keberanian ya kan itu termasuk menurut saya termasuk dalam KSP nggih ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan KSP-nya. nggih Terus rencana tidak lanjut nanti ke depan berdasarkan observasi, berdasarkan refleksi yang sudah ada, itu seperti apa? Nah, untuk rencana tindak lanjut untuk hasil dari observasi saya sudah ada rubrika itu nanti mungkin karena pas rendah deh Pak ya. Kalau dari awal sudah secara runtut sudah bagus, cuma kan dalam mengatur itu kondisi kelas, mengkondisikan siswa dan sebagainya itu perlu ditingkatkan lagi. Karena kelas rendah kan memang harus ekstra dibandingkan dengan kelas tinggi seperti kelas 5 seperti ini. Mungkin perbaikan diri Pak, mungkin perbaikan diri yang ingin diperlukan. Kalau menurut Bu Friska sendiri gimana? Apa yang perlu dari kegiatan kemarin? Oh saya kok dari kan ada refleksi ya, ada refleksi. Ini dari refleksi itu mungkin apa sih yang perlu saya perbaiki ke depan supaya nanti bisa lebih baik, mungkin di dalam proses pembelajaran, mungkin di proses persiapannya, bahkan mungkin di hal-hal teknis di media, mungkin apabila bisa diperbaiki dari refleksi ini. Anak-anaknya sudah belajar ya, supaya nanti pas dapat materi anak-anak bisa lebih Siap. ya. Fokus Ya. Kalau untuk diberikan sendiri untuk menyiapkan anak itu menurut Bukusnya bagaimana caranya? Caranya kita ajak dulu Pak, supaya anak-anak itu senang gitu ya. tertarik Ya, dengan gitu. Berarti ke depan berarti kan harus mempersiapkan SDG sebanyak-banyaknya. Karena betul bukan kaitan SDG itu kadang kita ini sering nggak bilang stop. Iya. Nggak bilang stop. Tidak kayak KB dan itu padahal fungsi SDG itu memang sangat diperlukan dalam mempersiapkan anak. Karena itu memang karena itu kan sebelum kegiatan pembelajarannya itu kan layang-layang di pikirannya. Iya. Pengen Dan di rumah sudah apalagi kalau pagi ada jajan. Iya. Kalau setelah istirahat pikirannya jajan. Jajan. Kalau pagi pikirannya di rumah. Kalau jam sedikit pikirannya Pulang. pengen pulang. Itu memang bagaimana caranya kita mengkondisikan anak agar selalu standby pikirannya itu. Berarti itu nih untuk yang perbaikan diri yang perlu ke depan. Mungkin secara teknis terkait dengan proses kegiatan belajar mengajarnya mungkin saya perlu perbaikan di mana selain anak-anak itu kan nanti kan menjadi faktor yang eksternal setelah dari kegiatan guru dan terkait dengan teknis yang perlu saya sampaikan atau yang perlu diperbaiki. Berarti lebih dipersiapkan gitu ya. Iya. Memang itu menjadi salah satu hal yang apa sih vital kalau sekarang itu maka ada kendalanya kita itu banyak biasa menyiapkannya itu menyiapkannya itu yang sedikit banyak itu kadang apa ya menjadi problem kalau kita tidak pandai-pandai dalam mengatur waktu seperti sebulan berpokok menjadi salah satu hal apa nih yang perlu disiapkan. Iya. Terus nanti mungkin ke depan terkait dengan rencana pengembangan dirinya, pengembangan diri itu nanti hendaknya kan ada latihan tadi disiapkan, tadi sepertinya yang dikumpulkan itu kan ada beberapa
misalnya dengan belum punya minta dibidik, maka kemarin sudah membuat ada 5 itu. Berarti sudah rutin ya. Ini sudah Diisi. diisi ya. Nanti di situ ada rencana pengembangan diri ke depan. Nah di sini memang penting bagaimana kita mengembangkan diri terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan. Karena sekali lagi pekerjaan sekarang itu ternyata tidak mudah. Selain itulah juga terkait dengan rencana-rencana yang akan dilaksanakan memang perlu dipersiapkan. Nah di situ nanti monggo dengan buat aktivitas pengembangan dirinya seperti apa. Pengembangan dirinya Koordinasi dengan mereka. Nah itu tujuan yang tidak dicapai dari pengembangan diri, misalnya seperti yang disampaikan di tadi kan mungkin terkait dengan media ya. Nah terkait dengan media berarti aktivitas pengembangannya kan pembuatan contohnya kan pembuatan media berdasarkan dari lebih interaktif. Nah tujuan yang tidak dicapai kan berarti kan agar anak itu semakin tertarik dengan pembelajaran. Ukuran keberhasilannya juga ditentukan. Anak tertarik itu sudah bagaimana? Nah, juga dijelaskan. Terus pendukungnya itu berarti kan keperluan yang dibutuhkan, seperti laptop, proyektor, mungkin internet, mungkin yang lain-lain kan. Dan nanti ada waktunya, kalau punya alat seperti itu. Kan pra, habis pra, ini kan sudah melakukan itu, pra, terus nanti pasti, pasca, ini, terus tidak lanjut nanti ada tapi tidak ada di sini, adanya di LMS. Memang nanti secara tidak langsung itu menjadi bagian yang perlu disepakati namun perlu dibuatkan seperti itu. Terus dalam proses nanti itu nanti bisa dikumpulkan bareng dengan video Partisipasi juga satu November di Alanda kalau bisa seperti itu. Nah, mungkin itu untuk yang ingin kami sampaikan terkait dengan rencana aksi pengembangan diri nanti mau diselesaikan dan nanti bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan seperti itu. Itu terima kasih Bu Friska, Pak Arif sudah kita selesaikan untuk pasca ini. Semoga nanti apa yang kita laksanakan itu nanti bisa setidaknya itu menjadi hal yang positif kan gitu, hal yang positif setidaknya ada nilai belajar yang didapatkan gitu. Nah, semoga nanti berdasarkan ini nanti bisa lebih baik. Itu terima kasih Pak Ari, Bu Friska, semoga ke depan nanti